Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita masuk ke pembelajaran inti. Kita masuk di bab yang pertama yaitu statistika. Mohon simak dengan baik penjelasan dari saya. Kita masuk ke definisi dulu dari statistika, ya. Nah, untuk statistika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan dari data tersebut. Nah, oke. Untuk sebagai contoh, misalkan ada 10 ekor marmut gitu ya, yang berat badannya sebagai berikut yang tertera di gambar kalian, ya. Ada 58 ons, 78 ons, 48 sampai 57 ons yang terakhir gitu ya. Nah, berat badan seekor marmut bisa kita sebut sebagai datum, sedangkan hasil seluruh penimbangan terhadap 10 ekor marmut itu sendiri kita bisa sebut sebagai data. Jadi ini perbedaan antara datum dan data, gitu ya. Kalau seekor mamut berarti dari salah satu sampelnya kita bisa sebutkan sebagai datum, sedangkan hasil keseluruhannya adalah terhadap 10 ekor mamut itu adalah data. Data itu keseluruhan yang sudah kita dapatkan dari beberapa datum yang kita teliti. Seperti itu. Oke, next. Kemudian untuk data itu sendiri ada dua jenisnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kuantitatif itu sendiri adalah data yang berupa hasil membilang atau didapatkan dari hasil mengukur. Nah, di sini nanti contohnya, kalian bisa melihat ada 3 buah telur. Ini berarti kita sebut sebagai data kuantitatif. Ada 3 buah telur, yaitu dengan cara membilang. 1, 2, dan 3. Sedangkan yang kedua adalah data ukuran atau hasil mengukur. Contohnya adalah panjang tongkat. Nah, setelah kalian ukur, menggunakan alat ukur, didapatkan panjang 2 meter. Jadi ini merupakan data kuantitatif. Oke, terus bedanya apa Pak dengan data kualitatif? Data kualitatif itu adalah data yang bukan berupa bilangan. Contohnya, ada 3 buah gelas ya, ada gelas yang besar, sedang, dan kecil. Nah, besar, sedang, dan kecil ini bukan berupa bilangan, tapi karakteristik gitu ya. Nah, bersifat bisa kita sebut sebagai data kualitatif. Next. Kemudian, nah tadi saya sudah menyinggung di awal ada populasi dan juga sampel. Populasi itu apa? Keseluruhan data yang kita teliti. Ada SMA, A, B, C, D, sampai SMA N. Nah, keseluruhan sekolah ini akan kita teliti, katakanlah untuk jumlah dari siswa di SMA A, B, C, D, kemudian ada ekstrakurikuler di dalamnya dan sebagainya. Kemudian kalau kita ambil cuma 3 data saja yang akan kita teliti, yaitu A, D, dan SMA I, maka 3 dari contoh ini kita sebut sebagai sampel. Oke, saya ulang lagi. Kita sampai tadi pada populasi dan sampel ya. Jadi dengan SMA A, D, dan I ini kita sebut sebagai sampel. Sedangkan nanti jika keseluruhan data, kalau keseluruhan data yang ada A, B, C, D, sampai N itu berarti namanya populasi. Paham ya? Oke, next. Kemudian kita masuk ke penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, ini kita sudah ke penyajian datanya. Ada contohnya yang harus kalian amati, perhatikan dengan baik. Oke, perhatikan ada contoh tabel data nilai ujian matematika di kelas B. Oke, di sini ada 2 kolom. Kolom tahu ya, yang untuk lajurnya ke bawah itu namanya kolom. Ada kolom nilai ujian dan ada kolom banyaknya siswa. Nah, data ini disajikan dalam bentuk tabel. Oke. Di sini ada yang namanya interval atau selang 0. Nah, ini adalah sampai gitu ya, kita bahasanya ya, 0 sampai 2 sebanyak 5 siswa. Berarti nanti kita bisa menginterpretasikannya bahwa nilai ujian matematika siswa di kelas B yang mendapatkan nilai 0 sampai 2 sebanyak 5 siswa. Sedangkan nilai
2,1 sampai dengan 4 sebanyak 4 siswa. Demikian selanjutnya sampai 8,1 sampai 100. Nah, 8,1 sampai 10 sebanyak 10 siswa. Dengan jumlah total seluruh siswanya kita jumlahkan dari banyaknya siswanya atau kita sebut sebagai frekuensi sama dengan berapa? 30. Oke, paham ya? Jadi ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Biasanya datanya berupa apa? Ya, kemudian bisa berupa nilai ujian, bisa berupa tinggi badan, berat badan, gitu ya, nilai ulangan. Kemudian yang kolom sebelah kanannya itu biasanya menunjukkan banyaknya atau frekuensi. Nah, kita sebut sebagai tabel frekuensi. Next. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram garis, kalian sudah mempelajari juga di jenjang yang dulu kalian pernah ya, yaitu di SD, mudah-mudah juga. Nah, intinya apa? Penyajian data dalam bentuk diagram itu biasa untuk memudahkan kita memahami sebuah data hasil suatu penelitian. Kenapa kok digambarkan dalam bentuk diagram garis? Nanti ada diagram batang, ada diagram lingkaran. Supaya itu orang lain tahu dan paham, lebih mudah memahami dari hasil ini loh penelitian yang kita lakukan. Contohnya pada penjualan mobil di suatu dealer tahun 2000-2004 ya, grafiknya itu naik. Nah, grafik naik itu ditandai dengan apa? Sebuah garis dari tahun 2000 ke 2001. Untuk yang mendatar ini berarti tahunnya ya. Kemudian untuk yang vertikal ini adalah dari kuantitasnya. Berarti ada jumlahnya, ada 10, 20, 30, 40, dan 50 itu adalah jumlah mobil yang terjual. Bisa kita lihat grafiknya naik. Mengalami peningkatan nih 2000 sampai 2001. Kemudian sama halnya dengan 2001, 2002, dan selanjutnya sampai 2004. Nah, tujuan ini kita sajikan dalam bentuk diagram garis supaya orang lain paham dan lebih tertarik. Ternyata kita bisa membuat hasil penelitian itu lebih menarik dengan cara penyajian data dalam bentuk diagram. Oke, next. Ada diagram batang daun. Mungkin terdengar asing untuk kalian, tapi ini SD juga pernah dipelajari. Ini sebenarnya seperti diagram tabel frekuensi saja, cuman penulisannya itu lebih disimpulkan, misalkan seperti ini. Nah, yang kalian lihat, perhatikan. Ada daftar nilai matematika dari sebuah kelas yang terdiri dari 20 siswa, nilainya masing-masing 46, 58, 65, dan seterusnya sampai 96. Nah, maksudnya batang dan daun ini kita pisahkan. Batang itu untuk angka puluhan yang ada, mewakili data nilai matematika. Angka puluhannya berapa saja kita amati. Angka puluhan berarti yang depannya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini artinya apa? 46. Nah, 6 di sini data yang pertama, daunnya adalah satuannya. Satuannya berapa? Oh, 4 dengan 6. Maka kita tuliskan 4 dan 6. 5, 58 saja di sini 1. Berarti batangnya 5, daunnya 8. Nah, perhatikan untuk yang 60. Untuk data 60 ada 2 nih. 65, puluhannya 60 maksudnya ya. 65 dan 67. Jadi kita tuliskan puluhannya 6, daunnya ada 2 yaitu 5 sama 7. Kita menunjukkan 65 dan 67. Nah, kemudian untuk yang 70, lihat ya, yang untuk satuan, untuk puluhannya ada 7, lihat perhatikan, ada 70, kita tuliskan 7, daunnya 0, ada 76, di sini juga kita tuliskan 6, 72, kita tulis 2, 70 lagi, nah sebanyak datanya 5 selama dia masih punya puluhan 74. Nah, ini yang namanya diagram batang daun. Jelas ya? Oke, next. Nah, kemudian kita masuk ke, oke, cukup kayaknya. Nah, ini rata-rata akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Mungkin satu yang belum yaitu nanti diagram lingkaran. Nah, setelah ini Pak Nana memberikan kalian suatu mungkin catatan kecil, modul gitu ya. Nah, di sana ada terangkum juga beberapa penyajian data dan ada tambahnya lingkaran. Nanti soal-soalnya silahkan dikerjakan. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.